Jadi pahamin ya, mereka diskusi apa yang disampaikan Paulus di 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jadi Paulus itu yang dia katakan di dalam Bibelnya itu bukan berdasarkan firman Tuhan, ya, berdasarkan keyakinan dan kebodohan. Oke, bukan firman Tuhan. Dan itu diteruskan kepada jemaat-jemaatnya, ya, ini mereka. Perhatikan baik-baik, sesuai enggak dengan ajarannya? Iya, setiap mereka diskusi, apa yang mereka sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan keyakinan, melainkan kebodohan yang memiliki keyakinan, ya, melainkan kebodohan ketololannya yang hanya bermodalkan keyakinan. Sama. Coba perhatikan, apa yang mereka sampaikan setiap diskusi semua Kristen itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan. Suka-suka hati orang tuh menjawab apa yang ditanya lain dijawab. Itu firman Tuhan enggak? Tidak. Apa yang kita tanya jawabnya mutar sana. Bukan dari firman Tuhan, bukan. Akal-akalan, bermodalkan kebodohan. Itulah dia. Yang mereka jawabkan karena bodoh, tolol, sama kayak Yesus. Orang tolol dan bodoh yang bermodalkan hanya keyakinan saja, doktrin, selesai. Sama bos dengan Paulus, sama dengan mereka, sama. 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus. Makanya kebodohan mereka itu selalu sudah kubuktikan. Alhamdulillah, banyak kebodohan, bahkan tadi pun pendeta sendiri pun mencret buat. Kubuktikan, malu kan? Karena kebodohan. 1 Korintus 4:10, ayo, ketika dia nanya dalil, kutunjukkan surah Abata, dicarinya, mencret. Telak kali kalau itu, makan plastik bos. Itu apa? Karena kebodohan. Kita buktikan. Benar nggak isi kitabnya mereka bodoh? Benar. Ini kita buktikan. Kebodohannya ini terbuktikan. Karena kebodohannya itu mau dia untuk membuka surah Abata, padahal tidak ada tertulis di Al-Quran. Karena kebodohan terbuktikan, kitabnya menyatakan mereka bodoh. Bahkan pendeta sendiri pun tadi kan, pendeta saja pun bodoh, apalagi jemaat. Pendetanya saja pun bodoh, apalagi jemaat. Coba kan, berserak lah tadi kan. Ada yang nonton nggak pergian santang tadi? Ada nonton kan pergian santang? Gara-gara nanya dalil, di mana dalilnya perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Ya kan? Ada, sebenarnya ada jawabannya di surah Hud, ada di surat apa, ada, semua ada. Akan tetapi ingin kubuktikan di depan ribuan orang tadi penonton, di depan ribuan penonton tentang Bibelnya bahwasanya kami bodoh karena Kristus. Banyak di Bibelnya menyatakan mereka bodoh dan tolol, dan ternyata kubuktikan di depan ribuan orang tentang kitabnya. Benar. Ternyata benar kan? Kebodohan kan? Kau cari surah Abata ayat 27, diketiknya. Pendeta itu, pendeta, diketiknya, dicarinya. Abata, kok nggak ada? Double B, kok ketik, diketiknya pula lagi double B, Abata, kok nggak ada? Sampai kiamat kau pun nggak akan ada, pendeta. Sampai kiamat nggak akan ada. Itulah karena kebodohan kau. Nggak paham kitab orang lain, tapi kau mau dibodoh-bodohin sama Muslim. Malu. Itulah kebodohan kau. Karena kau bodoh, karena aku tahu kau bodoh, makanya gampang kau dibodoh-bodohin. Terbukti kan? Karena aku tahu Kristen itu bodoh dan tolol, makanya gampang dibodoh-bodohin. Terbukti kok. Bahkan banyak yang sudah terbukti, kubuktikan gitu. Banyak kan? Itu tadi pendeta loh, mencret, turun, malu kali, turun pendetanya, coba bayangkan, turun. Berserak. Padahal ada dalilnya, ada. Gak paham kalian kitab kan? Nah, ada dalilnya, surah banyak kali pun. Cuman aku ingin menguji kebotolan kalian. Nah, kena kan? Kalau itu malu bos, makan plastik bos. Malu kali kena tipu sama muslim. Nah, hancur babak belur. Hancur. Iya kan? Pendeta tadi itu bukan kaleng-kaleng bos. Naik dengan bahasa tuturnya, wah ganas, selamat siang, wah dengan lagak, oke mau, sok-sok berwibawa, mencret kan, berserak kan,
Terbukti. Di depan ribuan, bahkan sampai ke YouTube, itu kebuktikan loh. Bahkan sampai ke YouTube seluruh Indonesia, seluruh dunia, kebodohan Kristen telah terbukti dengan perbuatannya sendiri. Keren nggak? Keren nggak tuh? Keren lah bos. Seorang Uclim telah membuktikan kebotolan Kristen dan ternyata benar. Pendeta saja pun bisa dibodoh-bodohin, apalagi jemaat, apalagi orang ini. Berarti apa? Pendetanya pun bodoh, jemaatnya pun bodoh. Makanya terciptalah longor. Longor roten kan gitu. Pakai pempes tadi pendeta, pakai pempes, turun pakai pempes. Mana pempesku? Mana pempesku? Mana tangga ini aku mau turun? Aku mau turun tangga, nggak bisa dia turun. Bingung dia mau cari tangga. Bingung mau cari tangga. Nah itulah. Karena aku tahu. Abang Blender kita sapa dulu nih. Iya. Master. Iya, Blender, kasih tahu Blender tuh banyak kali cungur dia itu. Ada. Di sini ada tema kita. Di sini ada dua, ada narasumber kita juga, ada BRR juga ada. Ya, ada apologet Muslim juga ada nih. Ada Abang Blender, ada Abang Dandi. Anda mau diskusi dengan siapa? Tidak, tema kita adalah Tuhan Allah itu kekal. Silakan Anda tanggapi temanya. Tuhan Allah itu kekal. Silakan ditanggapi. Kasih kesempatan aja si Blender itu biar congor dia itu. Suka aku dengar congor itu. Udah. Ini Komal diskusi, Komal edukasi, bukan Komal untuk menghujat atau apa ya? Saya tidak menghujat, saya cuma dengar congornya itu. Islam begitu kalau ya, suka congor kayak gitu. Mau nggak Anda diskusi? Mau nggak Anda diskusi? Emang Islam ciri khasnya kayak gitu ya? Anda congor mau tidak ya? Anda diskusi? Saya tanya dulu. Enggak, Mau tidak Anda tanya, diskusi? model-model Mau tidak Islam Anda kayak diskusi? gitu Mau tidak Anda diskusi? Ini bukan diskusi. Iya, Tapi kalau Anda mau diskusi, oke, di situ ada tema kita, Allah, Tuhan Allah itu kekal. Silakan. Apa? Biar aja kasih kesempatan si Blender itu biar congor dia itu. Ini Komal edukasi, bukan Komal untuk hujat-hujatan, saudara. Tidak menghujat. Saya ingatkan ya. Iya, saya ingatkan Anda juga. Saya ingatkan Anda juga ya. Sekalipun saudara saya Muslim sendiri yang akan menghujat atau saya akan turunkan. Iya, rupanya Muslim kayak gini ya, congor ya. Iya, pastikan dulu kamu mau diskusi apa enggak? Kamu mau diskusi apa enggak? Diskusi, saya tidak minta naik. Saya cuma suka dengar congornya. Muslim rupanya. Ya udah silakan dibawa aja ya. Silakan dibawa aja ya. Muslim rupanya. Silakan dibawa aja kalau nggak mau diskusi. Percuma. Kalian nggak mau. Situ siapa? Balau. Yang diseumpamakan seperti ayah di situ siapa? Seperti ayah kepada anak berarti manusia kepada anaknya gitu. Ya harus mengerti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah akal seorang manusia bernama Bang Ucil, tinggal dedak di kepala. Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Alamak, susah memang. Abang sudah sunat? Belum? Oh, masih tertutup, masih pakai helm. Harus membaca sesuatu, harus tahu maknanya. Justru saya yang harus bilang kayak gitu, bukan Anda. Alamak. Bukan harusnya abang itu harus yang mengetahui makna. Kata segitu aja, perumpamaan segitu abang tidak sanggup memaknai. Apakah perumpamaan itu merujuk kepada siapa? Abang tidak sanggup gitu. Yang kan Tuhan aneh. Tadi ini siapa? Tuhan ini tadi apa? Bapak atau bukan? Ya kan itu kan Tuhan memperumpamakan seorang ayah kepada anaknya ya. Itu artinya seorang anak itu harus dia tunduk kepada ayahnya. Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Tuh. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang papi kepada anak yang disayangi. Ses saja Ki.
Kita mau Anda itu sehat, tapi Anda tetap saja mau tidak sehat. Seperti seekor lalat, udah dibilang itu sampah, tapi Anda tidak percaya, tetap aja mau makan sampah. Saudara Dinda Nora, aku mau tanya, apakah seekor babi atau seekor anjing itu bisa paham ketika diajarkan? Tidak. Nah, coba buka di dalam kitabnya mereka 2 Korintus 2 nomor 22. Ini berat memang ini. Berat. Korintus 2 Korintus 2 nomor 22 coba buka. Kayaknya sih kalau nggak salah. 22. Nggak sampai, Bang. Hah? Nggak sampai. Yakin? Dia sampai 17. 2 Korintus 2-nya? Iya. Coba ya. Kalau mereka ini kemudian dikatakan bukan 2 Korintus, sorry, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Iya. 22 ya. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, siapa yang dimaksud babi di situ sama asu? Tuh. Nah, itu. Itu. Jadi susah memang saudara. Baca nomor 20-nya Dinda. Dari 20, 21 supaya nanti dibilang fitnah. Oke. Jadi Paulus ini benar-benar sadis memang ini Paulus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan B2 yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Jadi mereka diidentikan dengan asu, diidentikan dengan babi. Jadi mereka yang taat ya asu, mereka yang taat ya babi. Tapi asu yang tidak taat, babi yang tidak taat, itu sama seperti asu yang makan muntah dengan babi yang kembali ke kubangan. Jadi mereka diidentikan dengan binatang kayak gitu, parah kali lah. Itu kalau mau pendalaman mulai dari nomor 1 dibaca sampai nomor 22, paham betul. Oh ternyata Paulus menganggap pengikutnya itu seperti begitu. Parah ini Paulus ini. Nah, wajar kan? Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak membaca. Kenapa? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari segala hewan, segala binatang, segala makhluk. Parah itu. Masa di situ sudah jelas-jelas diulang-ulang dibaca loh. Berapa kali dibaca? Dengarkanlah didikan Tuhan. Itu. Sebab Tuhan mendidik orang dikasihinya sama seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Ya Bang Suwa ya. Abang Suwa mempersalahkan ayat itu, bahwa ayat itu artinya Yesus itu Allah itu memperumahkan diri sendiri gitu. Padahal ayat itu artinya Allah memberi perumpamaan itu kepada seorang ayah dan anaknya ya. Bukan dia memberi perumpamaan itu kepada dirinya sendiri gitu. Tuhan sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahpahaman kalian. Orang Yahudi itu menganggap pencipta langit dan bumi itu sebagai ayah. Dalam arti kata itu majas. Ayah dalam arti kata apa? Mereka mendengarkan didikan Tuhan. Kalau kalian tidak, kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Itu keliruannya situ. Padahal anak-anak Tuhan bagi Yahudi adalah orang-orang yang tekun,
mendengarkan didikan Tuhan. Itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya orang yang intim, orang yang menjadi kekasih Tuhan, orang yang menjadi hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhan, disebutlah sebagai anak Tuhan yang tekun mendengarkan didikan ayah. Itu anak. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang mengikuti Kristus, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan justru melanggar seluruh perintah ayah. Jadi kalian ini bukan anak-anak ayah. Kalian ini anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudara. Jadi mulai hari ini Kristen itu boleh dipanggil anak-anak Kristus. Jangan anak-anak Tuhan atau anak Allah. Anak Kristus aja. Itu udah pas, itu sudah tinggi sekali levelnya itu. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk tidak menyembah kepada Elohim, tapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Ini temanya juga, tema Abang Juma ini ya, mengatakan bahwa ikut Kristus yang mana ya. Berarti ya menurut pendapat Abang Juma di dalam keimanan orang Kristen itu Kristusnya dua begitu. Memang Kristusnya dua. Sekarang kutanya dulu saudara. Kristus yang datang kepada Yesus manusia atau bukan? Kristus yang datang kepada Yesus maksudnya ini manusia atau bukan? Terbalik ya, salah ya. Inilah manusia atau bukan? Kualitas orangnya ya. Enggak. Pertanyaan Kristus yang coba datang kepada Maria itu manusia atau bukan? Iya, Kristus yang datang kepada Maria itu dalam bentuk manusia. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda kan? Terus abang mempersalahkan itu, coba abang tunjukkan bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus. Ya jangan mempersalahkan ayat-ayat 1 itu. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Yesusnya itu manusia datang kepada Maria. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan bukan manusia? Sekarang bertanya gitu Abang Suma, kan aku bilang tadi tunjukkan data yang valid bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus gitu. Apakah Paulus melahirkan Kristus juga? Yang aku mau itu gitu, yang aku pertanyakan itu gitu. Kalau kamu di Galatia, saudara gitu, di Galatia 1 Maria itu banyak di dalam Bible. Baru itu Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Beda kan? Sementara yang datang kepada murid-murid Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda. Oke, terus yang lahir dari seorang perawan Maria itu apakah Kristus atau tidak? Jawab Bang Suma. Apakah Kristus itu manusia. Kristus, itu Kristus. Dan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sekarang Abang Suma mengatakan bahwa yang lahir dari perawan seorang Maria adalah Kristus ya. Berarti Abang Suma mengakui bahwa Kristus itu ya Yesus ya. Oke. Ya Bang Suma ya. Sama RK ini, sama RK. Ada sakit-sakitnya. Yang lahir dari seorang perawan Maria adalah Kristus. Oke, aku setuju, mantap Bang Suma. Nah, sekarang Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Manusia kan? Kristus itu ya lahir sebagai juru selamat, penyelamat umat manusia. Sekarang yang datang mengakui bahwa Kristus yang lahir dari perawan Maria itu adalah juru selamat itu. Tuhan dari juru selamat itu. Mantap Bang Suma ya. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang datang kepada Maria itu manusia. Sama enggak? Kalau manusia Bang Suma tadi mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus. Gimana Bang Suma itu? Jangan muter-muter Bang Suma ya. Abang Suma udah ketahui. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Mati nih ya. Bang Suma baca di dalam Lukas 2 ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru Lukas selamat 2 nomor 11 terbalik. Di kota Daud ya. Ya, gitu. Terbalik. Berarti yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Abang udah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan. Salah. Ya. Saya baca dalilnya di dalam
Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya, Kristus artinya apa? Ya, Kristus itu adalah penyelamat, juru selamat itu ya. Kristus itu apa? Mesias. Ya, Kristus Ya, itu adalah Mesias itu yang bahasa Ibrani ya. menyelamatkan lahir ke Kristus dalam itu dunia. apa? Kristus itu apa? Kristus adalah Kan aku bilang tadi Kristus itu adalah Mesias juru selamat yang lahir. mama Itu tugasnya. Mesias ini manusia atau kucing? Manusia. Kristus Ya, ini Mesias manusia atau kucing? Mesias itu yang datang ke dalam dunia itu dalam bentuk rupa manusia yang lahir Ya, dari berarti Maria itu. Kristus berarti arti yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini ya. Jadi ya, nanti Allah dan semua udah mengatakan sendiri ya bahwa anak yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Kristus ya. Berarti sekarang ya umat Muslim pun Kristen udah mengetahui semua bahwa yang abang semua katakan itu adalah benar ya. Tidak Memang bisa membalik mereka kata-kata. sudah puluhan tahun dicekoki dogma yang kayak gini, jadi mereka gila, gak mau mendengar. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Kalian itu cuma ditipu oleh terjemahan. Ditipu kalian itu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi di terjemahan ada tanda koma. Kristus, koma Tuhan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Makanya dia dilahirkan karena dia manusia. Kalau pencipta langit dan bumi tidak dilahirkan, koclok. Iya, ya, aku setuju dengan kata Abang. Iya, sekarang kutanya samamu. Kutanya samamu. Deng, gini, dengar dulu ya. Dengar dulu. Oke, silakan. Ya, Bang Sumar tadi dia mengatakan bahwa ya Tuhan pencipta Allah langit semesta itu memang tidak bisa dilahirkan ya, tetapi Allah pencipta langit dan bumi itu yang menjelma sebagai manusia otomatis. Itu menurutmu. Sekarang begini. Manusia, ya. Oke, saya buktikan. Saya ingin tahu dari Anda ini, saudara Bang Ucil. Bang Ucil, yang netek isap putingnya Maria itu Tuhan atau manusia? Iya, itu manusia. Manusia, berarti yang lahir apa? Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaan. Terus kenapa kau panik? Kan sudah benar yang saya katakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang isap puting di kota Daud. Apanya kau pusing? Kenapa kamu mau dibodoh-bodohi sama kitabmu sendiri? Kenapa kamu dibodoh-bodohi sama agamamu sendiri? Kenapa? Ya, di dalam Bible mencatat bahwa firman menjadi manusia, otomatis yang lahir itu manusia ya. Manusia. Terus kenapa kamu bilang Tuhan? Oke, dengar dulu ya. Karena dia memiliki ilahinya. Jadi mana sisi keilahiannya? Ini seru. Tolong tunjukkan mana sisi keilahiannya. Ya, satu aja. Firman Bapa itu nggak mungkin itu yang firman Bapa itu tidak mungkin kata sehari-hari itu adalah kekal ya. Mantapnya. Yang saya minta sisi keilahiannya anak Maria yang netek isap puting itu mana? Kan aku udah bilang ya, firman itu adalah ilahinya itu. Kemanusiaan itu adalah dagingnya itu. Mana sisi keilahiannya? Terkait firman Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Ayah, oleh Papi untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana sisi keilahiannya mana? Ya, ilahinya itu adalah yang firman yang tidak bisa habis atau firman yang kekal itu yang disebut ilahinya. Mana sisi keilahiannya? Firman yang disampaikan Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Ayah yang mengutus aku. Mana sisi keilahiannya mana?
Mana? Kan aku tadi bilang firman menjadi manusia, otomatis manusia ya, karena firman udah menjadi manusia. Tapi untuk firman yang udah menjadi manusia itu ya otomatis daging dan firman, berarti dagingnya yang mati tapi firmannya itu kekal tidak mati. Itulah ilahinya itu, firman yang kekal itu. Tidak ada berarti, kalau itu berarti nggak ada sisi keilahian bagi Yesus. Makanya harusnya Anda menjawab begini kawan, harusnya begini. Ketika Anda ditanya oleh umat Islam, ini pelajaran supaya nanti kalau kalian naik di kumal-kumal Islam, kalau kau ditanya gini, mana sisi keilahian Kristus? Jawab di Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu sisi keilahiannya. Apa itu? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu sisi keilahiannya Kristus. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus Kristus Yesus? Baca di Kolose 2 nomor 9. Dalam kedagingan Kristus, kepenuhan keilahian. Jadi jasadnya Yesus ini adalah ilahi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah, itu semuanya adalah sisi keilahian Kristus. Yang ketiga, mana sisi keilahian Kristus sembahannya Kristen? Tunjukkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tunjukkan itu. Sisi keilahiannya Yesus adalah Dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dewasa dia nete, isa puting. Itu sisi keilahian. Enggak usah malu-malu, jawab aja kayak gitu. Jangan kau setengah mati mencari sisi keilahiannya anak Maria. Memang enggak ada. Sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu enggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu, bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen. Oke, ya Abang Suma ya, Abang Suma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya, yang penting aku udah bukan lebar panjang, panjang lebar. Kamu ini udah dengar dari mulut Abang Juma tadi sendiri bahwa ulang dulu, bukan lebar panjang. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya tadi Abang semua udah mengatakan bahwa panjang lebar dari Maria adalah Kristus ya, biar otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itu saja yang harus iya, Juru Selamat aku akui. Yesus Kristus anak Maria yang lahir tanpa ayah adalah Juru Selamat. Juru itu apa? Juru itu apa? Selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa itu. Tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat. Juru kemudi, dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kanan, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat. Jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus, baru selamat.
Oke. Kalau kau ikuti juru parkir kiri-kiri, jangan kau hantam kanan, nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak, dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikan, ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah, itu juru masak. Juru parkir, dia mengarahkan mobilmu gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Shalom, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham. Ya. Begitu Untuk dong. Jadi untuk jangan teman-teman kamu Islam, bangga. Kalau Yesus juru selamat, saya akui juru selamat, ya saya. Sama halnya saya mengakui bom-bom juru parkir. Nggak ada istimewa Oke. di situ. Cuman satu hal, dengar. Sebelum Anda tanggapi, Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel, tapi Bukan berarti Yesus juru selamat bukan untuk ente. Yesus Berarti mengatakan bahwa ente Firman dan serigala, menyatakan nyamar Injil ini ke seluruh kura-kura. dunia, ke seluruh bangsa-bangsa, ya gitu. Ya itu beda, Cak Ayu. Yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria. Udah dibilang dari tadi. Nah, oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan Tuhan juru selamat. Saya untuk mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan bahwa Kristus, ya berarti Kristus juru selamat Tuhan. Ya udah, Muslim tidak boleh harus udah lebar menangkapi panjang bahwa dari tadi nggak paham juga kocil ya. Islam itu tadi 2 Petrus 2 nomor 22 udah mengatakan bahwa Kristus itu yang Kembali ke lahir dari Maria. kebangan aja kamu udah. 2 Petrus 2. Nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga, nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa Bukan paham. nggak bisa. Anda sendiri udah Tadi yang nete itu apa? Tuhan. Kan aku bilang ya. Yang nete itu Firman tadi. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia itu Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhan. Tuhan. Kulempar juga terus nanti kau kenapa sendal Bang ya. Suma mengatakan, terus kenapa Bang Suma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang adalah Kristus, ya? Kenapa? Kristus Kenapa itu kamu mengatakan apa, itu? Cak Kangkung? Hei, Oke. Ia Tapi menyelamatkan sekarang manusia Bang Suma tidak Bani mau Israel. ya, kan? yang lahir dari Maria itu Abang Suma sendiri. Susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan, pus. Sulit. Udah menyaku Sulit. turunin saya sekarang, yang penting yang Oke. katakan udah dikatakan, Terakhir, ya. saya ada kegiatan terakhir, nanti Dinda Nora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami, ya, karena Yesus kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga. Itu, ya. Aku tanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal,
dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Iya gitu. Nah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus, dosa atau tidak? Iya, kita menyembah dia itu sama seperti kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup Ya, karena kekal orang tidak itu mengerti. Ya, karena orang cuma tidak mengerti. hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Oke, ya. Diam dulu. Di mana Diam dulu, Bang. dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau Oke. utus. Ya, jadi dengar ya. Ini aku mau turun ini, Bang. Ya, jadi dengar ini. Di dalam kami iman Kristen ya. Kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Iya, itu. Jadi tutup. Ya itu karena kamu Kami menggabungkan mempercayai antara Bapa di surga Kristus itu yang sama keluar dengan dari kami percaya kubur Yesus. dengan Bapa di surga. Ya, tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah makanya. Itu adalah karena kami yang benar, yang ada yang menyatakan diri, Hidup bukan kekal Allah ini. itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Ya, sebagai utusan yang diutus Bapa. Nah, Kami gitu percaya dong. Yesus adalah. Tapi sama prakteknya saja dengan di kami gereja? percaya Bapa di surga. Ya. Nah, tapi prakteknya di gereja kamu Ya, menyembah kami percaya siapa? Bapa di surga sama saja dengan kami Menyembah percaya siapa? Yesus. Menyembah Karena siapa di Yesus surga? berkata Menyembah bahwa siapa di barang gereja? Siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Itulah salahmu. Itulah salahmu. Karena Jadi kamu gini, menganggap ini maknanya tadi gini. kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di gereja, benar. Ya, benar tapi kenapa sekali. kamu menyembah dia? Kenapa kamu menyembah dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa Ya, itu. berarti mulutmu dengan Ya. perbuatanmu Ya. tidak sesuai. Kamu karena tuh kita mengatakan, mengenal dia, kamu sama mengatakan saja hidup dengan kita kekal mengenal itu, yang di surga, hidup ya. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Ya, kamu iya, buktikan memang, dalam betul. hidup keagamaanmu kau Betul, malah betul. menuhankan dia. Berarti betul, betul. kamu meludahi Betul. mukamu sendiri. Betul. Kamu betul. meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan dia utusan tapi kau sembah. Iya, betul, karena tanpa dia kita tidak bisa hidup mencapai kekal Bapa itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan benar, Tuhan. ya. Karena dia bukan Kalau kita Tuhan, harus lewat dia. karena dia Benar. bukan Tuhan, bisa nggak dia disembah? Ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapa bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu ya. Ya gitu ya. Dan di situ Ya aku mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah, Allah kami itu benar-benar ada, bukan Allah ya ini. Habib Allah kami itu ada karena dia menyatakan Allah, diri. salamun alaih. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Itulah abang semua tidak tahu. alaih. Ya, Ya abang semua harus tahu itu. Habib Allah kami itu benar-benar Ya, ada. saya Karena udah dia menyatakan tahu. diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya Abang nanti semua kamu diusir. ya, tahu, ya, Enyahlah bahwa daripadaku. Allah kami itu Kalian benar-benar semua adalah ada, pembuat ya. kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada. Allah kami itu ada. Tuh kuncinya ya, Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming, bro. Bukan moderator? Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada, Bang? Nah, Ya, ya. dulu. Jadi ya untuk ya. Aku pengen loncat di sini. Aduh, parahnya. Para saudara-saudara Kristen. Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ye kawan ye. Dinda Berarti Nora. dikembalikan ke kekubangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Dinda Nora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Iya. Masa? Nggak bisa saya menjambak. Nggak. Di sini masih apa?
Ya. Anak Medan, kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau. Kamu mau milih apa? ASU atau B2? Mau dikekubangan atau mau dimuntahkan? Bukan dimuntahkan, makan muntah. Ada Fandi, oke. Saya jambak dulu yang lain. Anak Medan sebagai tamu aja di sini ya kau ya. Ya adik ya, itu. Ya itu. Mudah-mudahan kau dapat hidayah ya itu ya. Hidayah masuk Kristen. Saya udah Kristen. Bukan. Hidayah masuk Kristen. tidak menyembah. Balau. Mana bisa Hidayah dapat Kristen jadi Kristen Hidayah. Tuh masuk orang. Oke. Yang susah dua batu ya. Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya dari Jawa Timur. Saya selaku LDNU Jawa Timur. Salam kepada teman-teman semua, semangat untuk menebarkan agama Islam. Mana si Juma? Matikan dulu dia. Jangan pantang mundur untuk menebarkan kebenaran agama Islam. Oke. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Michael. Apa Nora? Norak. Kenapa kau, Bang? Kesurupan Mana kau? si Juma? Mana Bang Juma Nora? Lagi manortor, Bang. Lagi pesta nih. Berkutes dulu wawasan otaknya yang sangat sempit itu maksudku. Apa yang mau kau tes? Wawasan otaknya yang sempit itu, sempit kali wawasan otaknya ku dengar dari Kira-kira tadi. emang otakmu nggak sempit ya, Bang ya? Enggak, sebelum kita lanjut, ku tanya dulu otakmu sempit enggak Nora? Nanti enggak nyambung otakmu nanti. Enggak. Bagaimana Nyambung mungkin nggak nanti kalau bagaimana mungkin seorang muslim Luas leka, mungkin waktu sekolah dulu nilai bahasa Indonesianya di atas 0, berapa itu nggak nyampe 2 aku rasa ya. Saya bagus Sama kayak bahasa aku rasa Indonesia. itu. Dengar, bahasa Indonesia saya 9, walaupun matematikaku tuh turun 8. Masa bahasa Indonesia 9 tapi membahas ayat Alkitab berapa tadi? Roma berapa tadi yang dibilang? Apa namanya Sekarang itu? saya tanya. Ayah itu. Saya tanya. Coba dulu. Enggak itu dulu kau buktikan. Sekarang saya tanya. Apakah Apa mau kau Tuhan tanya? dengan Tuhan itu sama? Tuhan dengan Tuhan sama. Kan longor. Apa kau longor? Tuhan dalam Longor. apa sekarang? Tuhan dalam apa Nah, sekarang? Oke, yang kedua, apakah pengutus dengan diutus itu sama derajatnya? Dalam hal apa sekarang? Kalau dalam Dalam ketuhanan hal semuanya. enggak, Apakah jangan kayak gitu. Dalam hal apa? Dalam ketuhanan atau dalam pemerintahan? Dalam ketuhanan atau dalam semuanya pemerintahan? pengutus dan diutus Itulah apakah sama otakmu. derajatnya? Itulah wawasanmu sekete. Dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam hal ketuhanan? Makanya aku bilang, oke. gimana si Juma? Sekarang Aku saya tes dulu tanya, otaknya yang kecil ketika itu, yang Bapa wawasannya mengutus kete. Musa, ketika Bapa mengutus Elohim mengutus Musa, Sekarang apakah Musa urusan itu sama adalah pengurus Elohim? dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam Sekarang saya ketuhanan? tanya, ketika Elohim mengutus Musa untuk bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apakah berarti Musa itu setara dengan Elohim? Sekarang di dalam apa dulu? Di pemerintahan Iya, atau makanya dalam saya ketuhanan? Saya tanya. Musa itu Ketika diutus Musa itu diutus mutas. oleh Elohim, dengar, itu- Michael and Surok, dengar. Ketika Musa diutus oleh Elohim, apakah Musa itu setara sederajat dengan Elohim? Kan? Nggak ada setara itu. Gini dulu. Dia bilang saya punya bahasa Indonesia. Elohim Itu begini. Makanya aku bilang sama itu kalau pertanyaan itu mana Juma. Juma. kau jauh. Mana Juma?
Apakah ketika Makanya Musa saya tanya. diutus, dengar, ketika Bang Zuma ngintip, Apa? ketika Jangan ketawa Elohim, kau. dengarkan dulu Michael, Elohim mengutus Musa, apakah Musa derajatnya sama dengan Elohim? Oh, sekarang cerita tentang Musa ini ya, tentang cerita tentang Musa. Oh. Iya, baik. Saya jawab. Itu Bang Zuma. Kau jawab dulu, sama tidak? Ini enggak, ini Bang Juma sempit kali apanya pemikirannya aku tengok tadi. Yang ulat bahas bulu, dalam kau ngomong ayat apa? Itu. Dalam hal apa diutus dengan ayat itu. Sempit Apa? kali otaknya. Apa? Sempit kali otak Bang Juma. Tapi seorang apologet, masa untuk menarasikan itu terbang kemana-mana? Apa sih? Yang kau bahas sama Medan juga tadi. Apa? Sih? Kau naik Apa ke sini tadi? ngapain? Enggak. Kau kayak Ayat Alkitab. kau Enggak, kayak ini. waria lagi haid, ngapain kau? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Sekarang Iya, apa kenapa? tujuanmu? Sekarang tujuanmu membuka room ini apa? Tujuanku untuk memberikan edukasi kepada saudaraku Kristen agar mereka sehat. Edukasi di bidang apa sekarang? Supaya saudaraku bisa membedakan antara anak Maria dengan apa yang mereka sembah di gereja. Maksudnya anak Maria dengan apa? Ya kami menyembah anak Maria yang telah lahir menjadi firman. Emangnya apa urusannya? Kan Yang ada datanya, ada dalilnya. Bukan asal disembah gitu aja. Sesuai dengan fakta dong. Bukan asal-asalan. yang kamu bukan sembah sembarangan. itu bukan anak Maria. Itu narasimu, itu Juma, narasimu. Sekarang Itu kayu ini Bible apa yang judul? mengatakan. Ikut Nabi, ikut Kristus yang mana kau bilang ini? Apa ini maksudmu ini? Sekarang kami Itu ikut. beda. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Kok jadi Itu kau yang Kristus. tahu Juma? Kok jadi pula kau Karena yang kan tahu? saya baca Bible. Kau yang mendirikan agama Kristen. Saya Kutanya, kan lu, baca kau yang Bible. mendirikan agama Kristen. Saya kan Kalau baca kau Bible. membangun sesuai narasimu, ya boleh. Saya kan baca Bible, Narasimu kawan. tidak masuk sama kami. Percaya Betul. enggak kalau Yesus meminta muridnya waspada kepada Kristus? Ya, benar itu benar. Nah, itu berarti ada Cuman Kristus gini. palsu. Cuman Berarti ada Kristus palsu. kami ikut Kristus, tahu kau Kristus yang mana kau bilang kan? Jadi kalau kami ikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Itulah Kristus. yang Ini kami dia, ikuti, kena Juma. dia di sini. Kena Itu yang dia kami di sini, ikuti, kena. Juma. Biar tahu kau, Coba, Juma, itu coba. ada sesuai dalil. Coba, Jangan kau saudara, tadi. coba kamu tunjuk. Coba saudara, kamu tunjukkan kepada saya di mana anak Maria menerima kuasa. Coba. Ya, kucluk. Itulah aku bilang tadi, bahasa Indonesia Di mana? Di mana coba? Di mana? Di mana anak Maria menerima kuasa? Ingat. Yohanes 17 nomor jangan 8, gitu. Di mana kau segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Ada enggak firman yang telah disampaikan Yesus sebelum penyaliban terjadi? Bahwa kepadanya telah diberi kuasa. Ada enggak? Gini Kak Juma, sekarang ini. Justru Yesus mengatakan Kau di di dalam bidang mana, Matius Juma? dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli. Iya gini Juma. Kesaksian Yesus kesaksian Yesus terhadap dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa akulah utusan. Paham? Udah Paham bisa aku sampai jawab. situ? Bisa aku Nah, jawab. sekarang kau 4 rakaat bentar ya Bang. Ya, Bisa aku jawab sekarang enggak? kamu tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di Iya. mana Yesus sebelum penyaliban mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Iya, bisa aku Silakan. jawab enggak? Nah, Bisa aku silakan. jawab enggak? Silakan. Bisa aku jawab enggak? Iya, Gini. silakan. Tahu kan wawasannya luas enggak itu tentang bahasa Indonesia? Luas ya wawasannya ya. Jadi pertama kita ini bilang di sini kan Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kekuasa surga dan bumi. Itu berarti bukan segala ucapan sesuatu. Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Dengar dulu, ya ampun dengar dulu gimana? Yang saya minta ucapan Yesus. Dengar. Iya, biar saya tunjuk. Yang saya minta ucapan Yesus sebelum masuk ke kubur.
Saya tunjukkan Juma. Sebelum ada proses penyaliban terjadi di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Silakan. Mau saya tunjukkan Juma ini kan sekarang yang engkau ragukan tentang kuasa Tuhan Yesus kan? Tinggal saya tunjukkan Juma. Di sini dia udah berkata, udah. Tadi kan udah aku bilang samamu apa katanya di Matius 28 ayat 18. Jadi setelah dia udah berkata, dia membuktikan perkataannya Juma. Makanya jangan karena iblis itu dengar gantian. Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya datang. Tunjukkan kata-katamu katanya. Tunjukkan kata-katamu katanya. Yesus menunjukkan segala apa yang dibilang. Sekarang begini. Yesus selama dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepadaku. Tidak pernah. Dia malah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kemudian dengar, iblis datang. Aku ini Juma bicara sesuai dalil di Matius 28. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Sebelum penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Di Matius 28 ayat 18 dia sudah berkata itu setelah penyaliban kuasa di bumi dan di sorga. Habis dia mengatakan itu dia membuktikan itu setelah penyaliban. Bukan omongan kerangka berpikirmu lemah, kawan. Perpikiranmu yang lemah, wawasanmu nggak luas Juma. Bisa kutes kau. Ada wawasanmu. Boleh kau dengar saya dulu. Otakmu dibelah dua itu Juma. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 makanya anak Medan kau jangan lembek-lembek, jangan dibijak-bijak kau anak Medan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti semua ucapan yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan. Dan di antara ucapan-ucapan itu tidak ada Yesus pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Malah dia mengatakan segala kuasa yang kuperlihatkan di tengah-tengah kalian ini, itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Itu kata Petrus. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus tidak mengisahkan apa-apa. Apa yang dilakukan itu bukan dia, tapi Bapa yang mengutusnya yang melakukannya melalui perantaraan dia. Nah, di Matius 4, Lukas 4, Yesus dicobai sama iblis. Iblis berkata apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, jika engkau menyembahku, maka aku akan memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Iblisnya mundur. Baca nomor 13-nya. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu dalil berbunyi seperti itu. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus karena tidak berhasil. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah ada penyaliban, iblisnya kemudian menjadikan waktu itu adalah waktu yang tepat. Makanya ketika dia keluar dari kubur, orang yang keluar dari kubur, orang yang dikutuk oleh Elohim itu berkata apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa di langit dan di bumi? Dan siapa orang yang diberi kuasa ini? Bukankah tadi Yesus menolaknya? Aku tidak mau. Apa kata iblis? Aku memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi ketika ada orang yang dikutuk Elohim mati, lalu disalibkan, dikuburkan kemudian, iblisnya bereaksi di sana. Iblisnya masuk. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31? Kata Yesus apa? Iblis datang, dunia telah dihukum, iblis datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, dan iblis kemudian telah dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur, lantas kemudian dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang telah memberi kuasanya dan siapa yang menerima kuasa? Yohanes 6 nomor 70. Aku Yesus memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Di mana tertulis bahwa iblis adalah penguasa dunia? Yohanes 12 nomor 31. Jadi berarti yang memberikan kuasa kepada orang yang dikutuk Elohim ini siapa? Iblis. Jadi gini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa?
orang yang sudah dijadikan jasadnya sebagai Kristus oleh siapa? Oleh iblis. Jadi gimana? Dia udah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi itu nggak sah. Itu yang dibaca di Petrus waktunya khutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan Tuhan dan menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi angkatan jahat. Makanya kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Ya anak manusia. Itu tanda untuk siapa kebangkitan hari ketiga? Untuk angkatan orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Berarti yang percaya penyaliban dan percaya kebangkitan adalah angkatan jahat. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma asalabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang ada adalah diserupakan bagi mereka. Mau bukti? Markus 16 nomor 12. Markus menulis apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengaku ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, kata Yesus, ada Yesus yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Jadi memang berat. Nah, untuk mencapai kepada puncak ini, pengetahuan ini, orang-orang Kristen harus kudu menggunakan akal. Jangan doktrin gereja. Tanggalkan dulu doktrinnya, pelajari Bible pelan-pelan. Karena kalau hanya seperti tadi Mikael, itu hanya semangat saja. Semangat berapi-api. Wah, mana si Suma, aku ajarkan. Tapi giliran diperhadapkan dengan data, error jadinya. Ya kan? Jadinya dia nampak kelas 3. Mending kayak anak Medan, mendengarkan meskipun ada lucu-lucunya sedikit, tapi kan mendengarkan, membantah pun ketika dikasih dalil diam. Daripada giliran dikasih data, sama seperti tikus dikasih batu tawas. Begitu saudara. Ya, saya punya kegiatan, tamu saya sudah menunggu, silakan. Dinda Nora sudah monitor? Bang? Udah dek? Udah. Ya, saya makan kue lopis dulu ya. Boleh ya? Bagi-bagi lah Bang Juma. Ya, sebentar aja untuk kirim lewat email. Michael itu Bang? Udah dia, udah di kick sama anak Medan. Oh, sudah dimuntahkan? Sudah makan muntah? Iya, lanjut ya. Oke. Bang Zuma bilang lanjut, nanti dia ngintip. Iya kok, asal jangan kasar lah. Aku ngintip lagi nanti kalau kasar di mulutnya. Apalagi dicari-cari akunya. Lanjut. Oke Bang. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kapan kau syahadat kau anak Medan? Hah? Kapan kau bisa sedikit otakmu agak berubah lah sedikit kau. Mau kali pun kau menyembah manusia, kau heran aku. Dan aku, jadi nggak bisa digoyangkan lagi. Nah, aku aja dulu juga Kristen, bapakku juga Kristen semua kok. Ya justru itu, mudah tergoyangkan, makanya pindah. Mudah tergoyangkan karena menerima kebenaran bahwa Yesus pun juga mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Dia kan mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas. Betul, dia Allah itu satu. Esa. Kenapa? Bang Medan? Warahmatullahi wabarakatuh. Siluman dulu. Oke, Bang Siluman, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam, Kristen. Islam. Ya, Islam.
Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada itu loh seru yang semalam itu loh Bun. Jadi si itu Yesus dibunuh karena apa? Dan yang membunuh itu iblis atau apa itu loh semalam. Oh, itu saya nggak tahu, nggak ngikut aku, Bang. Bang Zumanya lagi nggak monitor. Kita naikkan yang Kristen ya. Apa, Bang? Jadi kalau dipercaya, kalau percaya yang Jauh kali ngomongnya. ya nggak pakai handset saya. Iya, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Ya tema yang itu yang bagus itu kutipan itu yang bagus Bun. Karena kalau menurut Kristen itu kan menebus dosa kan gitu loh. Berarti orang Kristen itu senang kalau Yesus mati di tiang salib. Padahal yang membunuh itu berdosa kan seharusnya. Nah kok itu bisa senang kalau Yesus mati gitu loh. Bukan kan aneh gitu loh. Cuman tuh mengenai firmannya, bukan senang. Oke, ada lagi, Bang? Karena dosanya ditebus, kok bisa senang gitu. Padahal membunuh itu kan berdosa gitu. Bang, kita di sini mau diskusi dulu, Bang. Izin? Iya, siap. Terima kasih ya, Bang. Yuk. Ya, Talon. Bang Boy. Selamat sore. Halo, Talon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam. Bang Boy, agama apa? Aduh, Muslim ditahan dulu dong, jangan naik. Bang Boy? Ya, Tobing? Tobing? Ya, Ya, selamat sore, agama apa? pengikut Tuhan Yesus. Halo, Tobing? Ya, Ya, mau diskusi di sini kita kan, Bang? Yos. Apa dia bilang nih? Iya, Yos, ku bilang Yos. Apa Yos? Yes, Yos. Halo, Bro Admin. Selamat sore, Bu Nora. Iya, belum tobat juga, Bang. Bang Bro. Ya, masih seperti biasa, tetap setia. Ya, saya sapa dulu yang satu, Kak Dumbe. Ya, salam Kanura. Kristen. Di antara belum. Hah? Di antara. Apa di antara? Lagi nanggung berarti. Berarti dia mau masuk Kristen. Gitu. Mantap lah kalau agamanya apa? Tidak ragu-ragu. Iya, nggak boleh Belum gitu. punya, Kak. Belum punya.